Perkenalkan, nama saya Victor Antonio Pauline dengan NIM 6720230008. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan formulir nilai mahasiswa yang sudah saya buat. Pertama, di sini saya memasukkan title dengan judulnya formulir nilai mahasiswa, kemudian style sheet, style CSS untuk menghubungkan file ini ke CSS, kemudian script JS ini untuk menghubungkan file ini ke JavaScript. Kemudian kita masuk ke body. Untuk form ini saya menggunakan kelas container, dan di sini untuk judul dari form ini yaitu formulir nilai mahasiswa. Kemudian di sini ada form action hasil PHP ini. Ini untuk mengirim data ke file ini hasil PHP dengan metode post. Kemudian ini ada label untuk input nama mahasiswa, dan ini untuk inputan nama mahasiswanya. Di sini juga ada label untuk nilai matematika discrete. Kemudian ini untuk input dari nilai matematika discrete itu. Kemudian saya membuat juga label untuk nilai dari Pancasila ini. Kemudian ini untuk inputannya. Dan ini juga label untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman, dan ini untuk inputannya. Ini kemudian ada input type submit value kirim ini fungsinya untuk mengirim data, tombol submit untuk mengirim data. Sekarang kita masuk ke bagian JavaScript-nya. Sini ada function validate form atau fungsi form validasi. Ini gunanya itu untuk membuat proteksi dari formulir nilai mahasiswa. Kemudian saya mengambil inputan nilai dari nama, terus dari matematika, Pancasila, dan juga DDP. Kemudian saya membuat proteksi memeriksa apakah ada inputan yang kosong dari nama, matematika, Pancasila, dan DDP. Jika ada yang kosong, bakal munculin peringatan alert ini dengan yang isinya itu mohon isi semua kolom sebelum mengirim. Kemudian saya return false. Ini itu untuk mencegah form dikirim. Dan saya membuat proteksi lagi apakah nilai yang dimasukkan berupa angka dan harus dalam rentang 0 hingga 100. Dan jika tidak memenuhi syarat itu, bakal munculin peringatan bentuknya alert yang isinya itu nilai harus berupa angka antara 0 hingga 100. Jadi kalau kita isinya minus atau 101, itu bakal munculin ini alert peringatan, jadi nggak bisa. Kemudian kita return false. Ini buat mencegah form dikirim jika ada nilai yang tidak valid. Kemudian di return true buat ngisinin form jika semua kolom terisi dan valid. Dan ini fungsi isNumeric in range ini buat meriksa apakah nilai berupa angka dan dalam rentang 0 sampai 100. Ini fungsinya ini dipanggil di sini. Nah, setelah semua proteksi ini sudah terpenuhi, langsung masuk ke
PHP-nya. Di sini saya mengambil data yang dikirim dari form sebelumnya. Di sini ada nama mahasiswa, nilai matematika, nilai Pancasila, nilai DDP. Nah, kita hitung rata-ratanya dari ketiga nilai ini dengan rumus nilai matematika, nilai Pancasila, di jumlah nilai Pancasila, di jumlah nilai DDP, kemudian dibagi 3. Nah, kemudian untuk grade-nya, untuk menentukan grade-nya berdasarkan KKM, ini saya menggunakan, jadi jika rata-rata lebih dari sama dengan 85, bakal munculin grade A. Kemudian di sini ada kelas grade A ini. Ini untuk munculin warna. Nah, warnanya itu nanti bakal dipanggil di CSS untuk munculin warnanya. Kemudian jika rata-ratanya lebih dari 70, bakal munculin grade B. Dan ini untuk kelas CSS-nya, grade B untuk munculin warna dari grade B. Kemudian ini jika nilainya rata-rata lebih dari 55, bakal muncul grade C. Dan ini untuk kelasnya itu grade C. Jika rata-ratanya lebih dari 40, bakal munculin grade D. Ini kelasnya grade D. Kemudian jika di bawah dari 40, bakal munculin grade E. Ini kelasnya grade E. Nah, di sini ini itu untuk menampilkan hasil nilai mahasiswanya dari yang di atas tadi, munculin tampilan dari hasil nilai mahasiswa. Dan di sini ada nama, echo HTML spesial. Ini untuk menampilkan nama dengan filter. Filternya ini HTML special charge, untuk fungsinya untuk keamanan. Kemudian nilai ini, nah ini adalah list dari ketiga nilai yang di atas tadi dari setiap mata pelajaran. Kemudian ini untuk munculin rata-rata dengan 2 angka desimal. Ini 2 angka desimal. Kemudian ini ada indeks, array indeks, tempel kembali. Nah, ini itu link untuk kembali ke form awal. Sekarang kita masuk ke bagian CSS-nya. Di sini ada body dengan font family Arial sans serif. Ini adalah jenis font yang dipakai di halaman website ini. Kemudian background color ini untuk memberikan warna latar belakang abu-abu terang. Kemudian saya menggunakan layout flexible textbox. Kemudian justify content center ini untuk menyusun konten secara horizontal di tengah. Dan align item ini untuk menyusun konten secara vertikal di tengah. Kemudian ada height 100 ph ini untuk menyusun tinggi halaman.
menjadi 100% dari viewport. Kemudian margin 0 ini untuk menghapus margin bawaan browser. Kemudian untuk kelas kontainer saya menggunakan background color warna putih, dan untuk paddingnya 20 px ini untuk menambahkan jarak di dalam kontainer. Kemudian ada border radius, ini membuat bagian sudut menjadi bulat, sudut di tepi-tepi kontainer menjadi bulat. Kemudian box shadow 0010 px ini untuk menambahkan bayangan halus pada kontainer. Kemudian width 300 px ini untuk mengatur lebar kontainer, untuk lebarnya 300 px. Kemudian text align center ini buat menyusun teks agar berada di tengah. Jadi untuk kelas H1 H2 ini untuk ukuran fontnya saya menggunakan 20 px dan margin bottomnya 20 px. Ini buat nambahin jarak di bawah setelah judul, jarak bawah di bawah judul. Kemudian untuk kelas P ini saya menggunakan margin 5 px 0. Ini buat nambahin jarak atas dan bawah di paragraf. Kemudian masuk ke kelas grid. Untuk grid warnanya saya menggunakan warna hijau. Kemudian font back bold, ini buat fungsinya itu buat teks grid biar jadi tebel. Kemudian masuk ke kelas backlink atau tombol kembali. Sini saya menggunakan display inline top. Jadi ini buat link menjadi blok inline. Kemudian margin top 20 px. Ini buat nambah jarak di atas pada link, jarak atas pada link. Kemudian text decoration none, ini buat hapus garis bawah pada link. Kemudian untuk warnanya saya menggunakan warna biru. Kemudian masuk ke kelas container label. Ini ada display block, ini untuk mengatur label agar tampil dalam satu baris. Dan margin bottomnya 5 px. Kemudian kita masuk ke kelas container input type text. Di sini ada width 90%. Ini buat atur lebar input text menjadi 90% dari lebar kontainernya. Kemudian ada padding 10 px. Untuk marginnya saya pakai 15 px pixel. Untuk bordernya saya menggunakan 1 pixel dengan warna solid abu-abu. Kemudian untuk border radiusnya saya menggunakan 5 pixel, dan untuk margin right-nya saya pakai auto. Dan kita masuk ke kelas container input yang type submit. Untuk lebarnya 100%, paddingnya 10 pixel. Untuk backgroundnya
saya menggunakan warna biru, dan untuk warnanya putih, color saya pakai warna putih. Kemudian bordernya saya menggunakan non. Ini fungsinya itu untuk menghapus border default tombol. Kemudian untuk border radiusnya saya menggunakan 5 pixel. Kemudian kursor pointer. Nah, ini untuk mengubah kursor menjadi pointer saat hover tombolnya. Kemudian saya masuk ke kelas input untuk type submit yang bagian hover. Saya menggunakan background color yang warnanya biru lebih gelap. Sekarang ada kelas grade A, B, C, D, E ini. Ini buat ngasih warna hijau untuk grade A, grade B, grade C. Jadi warna tulisannya jadi warna hijau. Kemudian ini untuk grade D dan grade E ini saya pakai warna merah. Dan ini adalah hasil implementasi dari codingannya. Di sini jika saya tidak input apa-apa, saya kosongkan, kemudian tekan kirim, bakal munculin peringatan yang isinya mohon isi semua kolom sebelum mengirim. Ini kita harus tekan OK dulu. Nah, jika kita isi misalkan nama dan nilainya 30, 1990, DTP misalkan kita isi minus 50, ini bakal munculin peringatan nilai harus berupa antara 0 hingga 100. Kemudian kita tekan OK. Misalkan 101 dan kita tekan kirim, bakal munculin peringatan alert nilai harus berupa angka antara 0 hingga 100. Tekan OK. Akan kita isi 30 dan tekan kirim. Ini bakal muncul output seperti ini. Ini nama yang tadi sudah kita isi, kemudian ini nilai matematika diskrit, nilai Pancasila, nilai DTP, rata-rata nilainya 50, dan untuk grade-nya D warna merah. Untuk grade A, B, C itu warna hijau, untuk grade DE itu warna merah. Kemudian kita tekan kembali, dan akan kembali seperti semula. Yang namanya kosong, nilai matematika juga kosong, Pancasila kosong, DTP kosong lagi. Terima kasih.